Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penjelasan kali ini kita akan berbicara tentang teori pembenaran hukum negara, atau secara sederhana itu tentang bagaimana sih legitimasi kekuasaan negara itu didapatkan. Jadi teori ini merupakan dasar-dasar yang dijadikan alasan sehingga tindakan penguasa atau tindakan negara itu dapat dibenarkan. Di sini ada 3 kelompok besar sebenarnya ya. Yang nomor 4 itu hanya tambahan. Yang pertama yaitu pembenaran hukum negara dari sudut ketuhanan. Yang kedua dari sudut kekuatan. Yang ketiga dari sudut hukum. Dan yang keempat dari sudut yang lain. Oke, yang pertama, sudut ketuhanan. Dari sudut ketuhanan, bahwasanya pembenaran hukum negara itu mendapatkan bersumber dari kewenangan langsung atau tidak langsung dari Tuhan yang diterapkan dalam bentuk konstitusi dan kepercayaan yang diformalkan dalam ketentuan negara. Jadi bentuk konstitusinya atau dalam materi muatan konstitusinya itu berdasarkan bersumber dari Tuhan menurut teori ini. Jadi segala tindakan penguasa atau negara itu dianggap selalu benar karena bahwasanya negara itu diciptakan atas kehendak Tuhan. Nah, itu menurut teori ini. Jadi tadi bahwasanya negara itu tercipta atau terbentuk itu baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung itu penguasa mendapatkan wahyu dari Tuhan, misalnya Paus dulu buat pertengahan. Sekarang Paus itu masih eksis ya, yaitu di negara Vatikan ya, negara kota. Nah, terus secara tidak langsung ini bahwasanya raja atau penguasa itu memang dikodratkan dia itu sebagai pemimpin oleh Tuhan ya. Jadi segala tindakan raja atau penguasa itu dapat dibenarkan karena dia itu memang dikodratkan sebagai pemimpin sebuah negara ya. Itu sudut ketuhanan. Di sini ada tokoh-tokohnya. Yang pertama yaitu Agustinus. Agustinus ini berpendapat bahwasanya kedudukan gereja itu lebih tinggi dari negara. Karena apa? Karena negara Tuhan, istilahnya jadi di sebuah negara itu dia mengelompokkan ada negara Tuhan dan ada negara duniawi, atau istilahnya negara Tuhan itu civitas de, negara duniawi itu civitas terrana. Nah, civitas terrana ini harus dinaungi atau harus berdasarkan civitas de atau negara Tuhan supaya negara tersebut bisa berjalan dengan baik. Nah, negara duniawi itu bisa disebut juga civitas diaboli atau negara buatan setan ya. Makanya harus dinaungi oleh civitas de atau negara Tuhan supaya negara tersebut bisa berjalan dengan baik. Itu menurutnya. Makanya di sini kedudukan gereja itu lebih tinggi daripada negara ya. Jadi menurutnya negara itu hanya sebatas organisasi yang bertugas untuk memusnahkan perintah agama atau musuh gereja ya. Nah, itu menurut Agustinus. Yang kedua yaitu menurut Thomas Aquinas. Hukum dan tata alam itu terjadi atas kehendak Tuhan ya. Maksudnya gini. Jadi negara itu timbul dari pergaulan manusia. Pergaulan antara manusia atau sekelompok manusia, di mana hal tersebut itu ditentukan oleh hukum dan tata alam. Nah, sedangkan hukum dan tata alam itu terjadi atas kehendak Tuhan atau menurut hukum Tuhan. Nah, jadi pergaulan antara manusia itu ditentukan oleh hukum dan tata alam, sedangkan tata alam itu berdasarkan atas kehendak Tuhan. Tapi di sini ada persamaan kedudukan di mana negara dan gereja itu mempunyai kedudukan yang sama. Kalau tadi menurut Agustinus gereja itu lebih tinggi daripada negara. Terus kemudian Ludwig
von Haller, bahwasanya Tuhanlah asal dari segala kekuasaan. Jadi maksudnya manusia atau masyarakat dengan segala kecerdasannya itu tidak mungkin dapat mengubah keadaan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Nah, jadi ada yang kaya dan ada yang miskin. Kemudian ada yang kuat dan juga ada kelompok yang lemah. Itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi itu menurut Ludwig van Haller. Nah, dari kuasa dan kehendak Tuhanlah asal segala kekuasaan atau asal berdirinya negara. Jadi asal mula berdirinya negara itu juga atas kehendak Tuhan. Kemudian yang keempat, Friedrich Julius Stahl. Jadi negara itu timbul dari takdir ilahi. Hampir sama ini tadi ya. Bahwasanya negara itu timbul dari takdir ilahi, kekuasaan itu terjadi karena kehendak Tuhan. Jadi terjadinya negara, lenyapnya negara, ada perang dan penjajahan itu juga atas kehendak Tuhan atau takdir Tuhan. Sudut ketuhanan. Ini yang kemudian ada yang kedua yaitu sudut kekuatan. Sudut kekuatan, pembenaran hukum negara dari sudut kekuatan. Maksudnya di sini siapa yang memiliki kekuatan itu mendapatkan kekuasaan dan memegang pemerintahan. Kekuatan itu meliputi kekuatan jasmani atau fisik, terus kekuatan rohani atau keagamaan ya. Terus yang ketiga kekuatan materi atau kekayaan, kekuatan politik itu pengaruh politik ya. Di sini ada tokoh-tokohnya yang pertama Leon Dujuit. Leon Dujuit bahwasanya pihak yang dapat memaksakan kehendaknya adalah pihak yang kuat. Jadi pihak yang kuat itu bisa memaksakan terhadap pihak yang lemah ya. Jadi orang yang dianggap paling kuat, orang yang dianggap kuat itu di sini menurutnya memiliki keunggulan fisik, kecerdasan, terus memiliki keunggulan ekonomi, pengetahuan agama tadi ya. Nah, itu menurut Leon Dujuit. Jadi menurutnya itu golongan yang kuat itu bisa memaksa dengan golongan yang lemah. Terus kemudian ada Charles Darwin. Nah, Charles Darwin ini terkenal dengan teori evolusi. Nah, maksudnya begini, kehidupan di alam semesta itu merupakan suatu perjuangan untuk mempertahankan hidup. Jadi di mana organisme atau makhluk hidup yang kuat itu akan mempertahankan hidupnya dengan menindas yang lemah. Jadi di sini kelompok orang yang mampu bertahan, disitulah mereka yang disebut sebagai golongan yang kuat. Jadi golongan yang kuat itu akan bertahan dan menindas golongan yang lemah. Nah, itu menurut Charles Darwin ya. Golongan yang kuat itu dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya itu dengan menindas golongan yang lemah. Itu Charles Darwin. Terus kemudian ada Franz Oppenheimer. Ini hampir sama juga, golongan yang menang memaksa pada golongan yang ditaklukkan. Jadi negara itu adalah suatu susunan masyarakat yang oleh golongan yang menang itu dipaksakan kepada golongan yang ditaklukkan. Nah, dengan tujuan apa? Untuk mengatur kekuasaan golongan yang satu atas golongan yang lainnya dan melindungi terhadap ancaman pihak lain. Misalnya golongan yang lemah itu ingin meminta perlindungan dari golongan yang kuat, seperti itu. Itu Franz Oppenheimer. Terus kemudian ada dari sudut yuridis atau sudut hukum ya. Bahwasanya tindakan tindakan negara itu dibenarkan karena didasarkan kepada hukum ya. Di sini ada 3 jenis hukum.
Kalau dulu yang pertama itu berdasarkan hukum keluarga ya. Jadi hukum keluarga di sini masyarakat itu hidup dalam kesatuan keluarga besar yang dipimpin oleh kepala keluarga ya. Ini hampir mirip dengan teorinya Aristoteles ya. Nah, terus kemudian yang diangkat sebagai kepala keluarga itu ya orang yang kuat, orang yang bijaksana, orang yang memiliki jasa dan bisa bijaksana terhadap eh, bersikap terhadap keluarga ya. Atau dalam zaman Romawi itu dikenal dengan primus inter pares. Terus di mana kepala keluarga itu menaklukkan keluarga lainnya sehingga kekuasaannya menjadi kuat dan semakin kuat menjadi raja bagi kelompok keluarga tersebut. Nah, ini berdasarkan eh, sudut hukum keluarga ini teori dulu ya, masih tradisional ya. Terus kemudian berkembang yang kedua yaitu hukum kebendaan. Nah, hukum kebendaan itu bisa dikatakan patrimonium ya. Nah, ini dikenal dengan titik tekannya yaitu pada penekanan kewarisan ya, di mana raja itu mempunyai hak milik terhadap daerahnya. Oleh karena itu semua penduduk di daerahnya harus tunduk pada raja. Nah, ini dulu itu dikenal apa feodalisme ya. Feodalisme itu eh, penduduk itu tunduk pada tuan tanah, di mana kalau yang memiliki tanah tersebut itu seorang raja ya penduduk tersebut harus tunduk pada raja. Nah, di sini hal ini banyak terjadi pada dulu ya, masih abad pertengahan, terus kemudian Renaissance itu masih feodalisme yang muncul di mana penduduk itu tunduk pada tuan-tuan tanah. Nah, ini yang ketiga, ini berdasarkan hukum perjanjian. Jadi pada dasarnya dulu itu manusia itu masih belum punya negara, terus kemudian menjadi warga negara atau bisa dikatakan dari status naturalis menjadi status sivilis ya, atau warga negara. Nah, di sini tokoh-tokohnya yang pertama yaitu Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ini bahwasanya berpendapat bahwasanya manusia itu memiliki rasa takut diserang oleh manusia lain yang lebih kuat. Oleh karena itu, rakyat mengadakan perjanjian. Nah, jadi perjanjian di sini hanya sebatas kelompok masyarakat atau rakyat saja. Nah, di sini tetapi raja itu di luar perjanjian. Raja tidak diikut sertakan dalam perjanjian tersebut atau istilahnya pactum unionis, perjanjian antar rakyat atau antar kelompok masyarakat di dalam suatu negara. Tetapi raja itu di luar perjanjian. Nah, sehingga di sini raja itu masih mempunyai kekuasaan absolut karena tidak terikat dengan perjanjian pactum unionis. Nah, kemudian nanti ada istilah lagi pactum subjectionis. Nah, nanti akan saya jelaskan. Terus yang kedua yaitu John Locke ya. John Locke ini berpendapat bahwasanya rakyat dan raja itu mengadakan perjanjian. Jadi keduanya antara kelompok masyarakat itu sudah mengadakan perjanjian, kemudian ada perjanjian lagi dengan raja ya. Jadi antara rakyat dan raja itu mengadakan perjanjian. Sehingga di sini jika raja bertindak sewenang-wenang kepada rakyat, maka rakyat itu dapat meminta pertanggungjawabannya. Nah, perjanjian antara rakyat dengan raja itu menimbulkan monarki terbatas. Terbatas dengan apa? Terbatas dengan kalau atas perjanjian tadi itu bisa dikatakan dengan konstitusi. Jadi monarkinya itu terbatas oleh konstitusi atau hukum ya. Jadi bisa dikatakan juga monarki konstitusional. Nah, tadi ada dua perjanjian ya, atau istilahnya dua paktum. Yang pertama itu paktum unionis antara individu dengan individu,
kelompok dengan kelompok di dalam masyarakat atau rakyat ya istilahnya. Kemudian ada Pactum Subjectionis. Pactum Subjectionis itu perjanjian penyerahan kekuasaan antara rakyat dengan raja. Jadi penyerahan kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat itu dengan kepada raja. Akan tetapi di sini menurut John Locke itu bahwasanya di situ ada terikat perjanjian ya, di mana raja itu harus disyaratkan beberapa pasal ya, atau disyaratkan hal-hal tertentu, yaitu di sini terkait dengan hak asasi manusia ya. Jadi raja, oke, kekuasaan itu saya serahkan kepada Anda atau kepada raja. Akan tetapi Anda atau raja itu harus menghormati atau melindungi hak-hak asasi rakyatnya dan juga melindungi kepentingannya. Nah, itu di dalam menurut John Locke ya. Dalam teorinya John Locke. Jadi di situ ada syarat-syarat tertentu. Kalau tadi menurut Thomas Hobbes itu di dalam Pactum Subjectionisnya, penyerahan kekuasaannya itu raja tidak disyaratkan apapun, tidak ada prasyarat apapun, sehingga raja itu masih memiliki kekuasaan yang absolut. Akan tetapi di dalam teorinya John Locke itu raja itu disyaratkan hal-hal tertentu, yaitu diantaranya hak asasi manusia, perlindungan hak asasi manusia. Nah, disinilah bisa dikatakan bahwasanya munculnya perlindungan hak asasi manusia ya itu dengan adanya Pactum Subjectionis yang disyaratkan hal-hal tertentu, atau penyerahan kekuasaan kepada raja itu dengan prasyarat tertentu ya, diantaranya tadi perlindungan hak asasi manusia. Kemudian hasil perjanjian tadi, perjanjian masyarakat itu diletakkan dalam Leges Fundamentalis. Leges Fundamentalis dengan dimana isinya itu menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak. Kedua pihak itu antara raja dan rakyatnya. Jadi sudah jelas di sini ya, harus ada hak-hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Itu John Locke ya. Terus kemudian yang ketiga yaitu Jean-Jacques Rousseau atau J.J. Rousseau ya. Di sini kedaulatan dan kekuasaan rakyat itu tidak pernah diserahkan kepada raja ya. Jadi sebenarnya kedaulatan rakyat itu tidak pernah diserahkan atau tidak ada Pactum Subjectionis. Yang ada itu hanyalah Pactum Unionis ya, kesepakatan antara rakyat. Nah, sehingga di sini karena tidak ada penyerahan kekuasaan rakyat kepada raja, maka raja itu hanya wakil rakyat atau mandataris rakyatnya ya. Jadi setiap orang itu tetap bebas dan merdeka. Nah, akibat perjanjian tadi, itu yang pertama yaitu tercipta kemauan umum atau volonté générale ya. Terus yang kedua terbentuknya suatu masyarakat atau Gemeinschaft. Nah, jadi titik tekannya di sini J.J. Rousseau tidak ada penyerahan kekuasaan kepada raja. Yang ada itu hanya raja itu sebagai mandataris rakyat atau wakil rakyat yang mandataris itu. Jadi kedaulatan itu masih dipegang oleh rakyat. Itu J.J. Rousseau. Nah, ketiga tokoh tadi itu mulai dari Thomas Hobbes, John Locke, terus J.J. Rousseau ini dikenal dengan trio kontrak sosial atau yang mencetuskan perjanjian masyarakat ya. Nah, ini yang terakhir yaitu sudut yang lain. Nah, sudut yang lain ini yang pertama teori etis. Teori etis negara ada karena
adanya suatu keharusan yang sesuai dengan asas perilaku yang disepakati secara umum. Etis ya, etis itu artinya itu eh, asas-asas perilaku yang disepakati secara umum ya. Yang pertama yaitu pendapat ahli Pak Plato. Pendapat ahli yang pertama Plato bahwasanya negara merupakan suatu hal yang mutlak. Tanpa negara itu maka tidak ada manusia. Jadi di sini bahwasanya karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang bermacam-macam atau beraneka macam, itu menyebabkan mereka itu melakukan kerjasama. Nah, karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial ya, membutuhkan kerjasama. Dalam rangka apa? Untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Nah, kesatuan mereka inilah yang disebut sebagai masyarakat. Kemudian dalam lingkup besar itu disebut sebagai negara ya. Jadi bisa dikatakan bahwasanya eh, negara itu merupakan suatu hal yang mutlak bagi manusia ya. Jadi tanpa negara itu maka tidak ada manusia menurut Plato ya. Terus kemudian menurut Immanuel Kant bahwasanya negara adalah ikatan manusia yang tunduk pada hukum. Akibatnya tindakan negara itu dibenarkan. Jadi di sini bahwasanya menurut Kant itu negara itu adalah suatu keharusan. Nah, sedangkan suatu keharusan tadi yang hampir sama dijelaskan oleh Plato tadi itu untuk menjamin terlaksananya kepentingan umum, maka diperlukan suatu peraturan hukum atau keadaan hukum. Nah, di sini makanya Immanuel Kant itu berpendapat bahwasanya negara itu ikatan manusia yang tunduk pada hukum. Nah, jadi menurut teori etis itu ada dua ini ya tokohnya ya, bahwasanya negara itu merupakan suatu keharusan yang bagaimana, keharusan yang sudah disepakati secara umum. Nah, itu kata kuncinya teori etis. Kemudian ada teori absolut. Teori absolut itu tindakan negara itu dibenarkan karena negara adalah suatu yang dicita-citakan oleh manusia. Nah, ini menurut Hegel ya, bahwasanya manusia itu tujuannya itu mencapai cita-cita yang absolut. Nah, sedangkan penjelmaan dari cita-cita yang absolut itu adalah sebuah negara atau adanya negara. Jadi itu menurut Hegel ya. Terus kemudian yang ketiga yaitu teori psikologis. Jadi teori psikologis di sini bahwasanya alasan pembenaran negara itu didasarkan pada unsur psikologis manusia. Nah, psikologis manusia itu seperti apa? Seperti rasa takut, rasa sayang, marah. Nah, itu sehingga segala tindakan negara itu dapat dibenarkan. Ini di dalam bukunya Padma Wahyono ya. Jadi alasan-alasan itu pembenaran negara itu dikarenakan unsur-unsur psikologis manusia. Oke, itu sudut yang lain. Terakhir, ini ada teori pembenaran hukum negara Republik Indonesia. Teori legitimasi yang menjadi pembenaran hukum kekuasaan negara yang pertama ya legitimasi sosiologis. Maksudnya di sini sosiologis itu adanya pengakuan dari masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia bahwasanya di situ ada kekuasaan negara Indonesia ya. Jadi masyarakat Indonesia itu mengakui bahwasanya ada kekuasaan negara Indonesia yang sudah dibentuk sebagai suatu kenyataan politik yang menunjukkan adanya lembaga-lembaga negara yaitu lembaga presiden, DPR, Mahkamah Agung. Nah, itu legitimasi sosiologis. Terus kemudian ada legitimasi yuridis. Nah, ini bisa dilihat pada bahwasanya proklamasi kemerdekaan itu sudah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional ya.
sudah diakui secara de jure, kalau sudah diakui secara internasional. Terus kemudian adanya UUD kita, konstitusi kita, itu menunjukkan bahwasanya kita itu sudah punya panduan atau pedoman dasar, bahwasanya kita itu sudah eksis, ketatanegaraan negara Indonesia itu sudah terbentuk. Terus kemudian adanya keberadaan unsur-unsur negara Indonesia, yaitu mengenai batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga, batas-batas wilayahnya, jumlah penduduknya, pemerintahan yang mendapatkan legitimasi atau yang berdaulat. Nah, pemerintahan yang berdaulat yang sah itu siapa, itu sudah jelas ya di situ ya. Nah, terus kemudian ada legitimasi etis filosofis. Nah, filosofis di sini bahwasanya pembentukan negara itu merupakan keharusan moral ya, keharusan moral yang tertinggi sebagai cita-cita yang tertinggi dari bangsa Indonesia untuk dibebaskan dari penjajahan, kemerdekaan, dan menuju masyarakat yang adil dan makmur ya. Nah, itu legitimasi etis filosofis, sehingga tindakan berkuasa negara Indonesia itu dibenarkan karena sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang membentuknya ya. Cita-cita bangsa Indonesia ini berarti artinya apa? Kedaulatan itu ya dipegang oleh bangsa atau rakyat ya. Oke, yang terakhir yaitu teori teologis ya. Teori teologis ini bahwasanya berdirinya Indonesia atau keberadaan Indonesia itu juga atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi masih mengakui bahwasanya kekuasaan Tuhan itu juga sangat diakui keberadaannya ya, bahwasanya bangsa Indonesia mengakui keberadaan negara itu atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Itu legitimasi teologis ya. Itu hanya tambahan saja. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.